Shalom, selamat malam. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan malam hari ini. Kita datang padanya dengan rasa haus dan lapar akan Dia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami minta darah-Mu menyucikan dan menguduskan kami. Roh-Mu Tuhan menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Yesus, Engkau yang kami puji dan kami sembah. Nama-Mu di atas segala-galanya. Nama-Mu yang berkuasa Tuhan menjamah setiap hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, jamahan-Mu, haleluya, hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhi. Datang urapiku, datang urapiku. Ku siap terima, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagimu. Katakan, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk
bersuara lebih lagi bagi Tuhan. Dengan segenap hati katakan, kami berserah. Ya Tuhan, ambil alih. Haleluya. Ku buka hati untuk jaman-jaman-Mu. Kami berserah hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi. Katakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati kami. Mari Tuhan jamah kami. Kami berserah hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Sekali lagi katakan, ku buka katakan, kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kami sembah, kami tinggikan nama Yesus. Dan lapar akan Tuhan, angkat suara sembah Dia. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Haleluya. Haleluya. Mari datang padanya. Kami berikan hidup kami bagimu Tuhan.
Kami buka hati kami bagi Roh Kudus malam hari ini. Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus memuaskan kami. Roh Kudus memulihkan kami. Roh Kudus mengurapi kami Tuhan. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Mari angkat tangan katakan, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus, berhembus Roh Kudus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Angkat tangan bagi dia, katakan, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus, berhembus Roh Kudus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Jemaat Tuhan katakan, beri api, beri hujan. Ya Tuhan Yesus, curahkan Tuhan lawatanmu malam hari ini. Curahkan hujan keselamatan, curahkan hujan kasih-Mu, urapanmu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Mari lebih lagi kita mau tinggikan Tuhan. Beri api, beri hujan, hujan lawatan terjadi dalam nama Yesus. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Katakan, beri api, beri api, beri hujan. Ya Tuhan, kami katakan ada lawatan terjadi Tuhan. Lawatan jiwa-jiwa. Oh Yesus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, beri api, beri hujan. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, kau janjikan. Berembus ya Roh Kudus. Beri kuasa urapanmu sekarang. Haleluya. Beri api, beri hujan, beri lawatan. Janjikan. Berembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Jemaat saja katakan, beri api, ya Tuhan. Haleluya. Oh, kau janjikan. Berhembus Roh Kudus,
Kami katakan Tuhan ada lawatan terjadi bagi kota kami, bagi Amerika, bagi 50 state Tuhan terjadi lawatan. Jiwa-jiwa pertobatan Tuhan, kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami katakan Amerika diberkati, Amerika dipulihkan, Amerika Tuhan menggenapi setiap janji-Mu. Haleluya. Oh Jesus, beri hujan di dalam nama Yesus. Kita katakan pemulihan terjadi. Terembus Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Biar musik saja memuji Tuhan. Mari kita mau angkat tangan, kita mau memberkati kota ini. Kita mau katakan Tuhan ada pertobatan bagi Amerika. Ada hujan keselamatan. Tuhan Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau pulihkan kota kami Tuhan. Kami memberkati presiden dan seluruh aparat pemerintah yang ada di Amerika Tuhan. Engkau jamah Tuhan dengan kasih-Mu. Tuhan kami berdoa biar setiap undang-undang yang mereka berikan bagi bangsa ini Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Kasih-Mu dicurahkan Tuhan. Kuasa-Mu mengalir bagi bangsa ini. Ampuni setiap dosa. Ampuni setiap kesalahan. Biar Tuhan belas kasihan-Mu dicurahkan Tuhan. Pengampunan-Mu, belas kasihan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan lawatan terjadi bagi 50 state, bagi kota kami. Kami mau katakan shalom. Kami mau katakan damai. Kami katakan Tuhan ada pasukan malaikat surgawi berpasukan berjaga-jaga bagi bangsa ini, bagi Amerika Tuhan. Dari keempat penjuru kami katakan Tuhan Yesus, berkat yang dari surga dicurahkan Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita memberkati Amerika. Sama-sama katakan shalom. Sama-sama katakan shalom. Katakan pemulihan. Pemulihan Amerika baru. Amerika dipulihkan. Amerika menerima Yesus. Kita katakan setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan terjadi bagi BMC Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus. Anniversary yang ke-17 hari Sabtu ini. Tuhan kami minta jiwa-jiwa. Kami minta pencurahan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Kami minta urapan yang dahsyat Tuhan. Mengalir Tuhan Yesus dalam ibadah raya kami. Hari Sabtu, hari Minggu Tuhan. Kami percaya jiwa-jiwa bertemu dengan Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Ada keselamatan, ada pertobatan, ada kesembuhan. Ada Tuhan mujizat-Mu Tuhan. Terjadi Tuhan Yesus lawatan yang luar biasa. Tuhan kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Pak Lukas, Ibu Seri, Juda dan Betani. Kami minta Tuhan kekuatan yang ekstra dari surga mengalir bagi hamba-Mu Tuhan. Untuk kuat berdiri melayani Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan. Kami menopang. Engkau berikan hikmat Tuhan. Pewahyuan, otoritas, wibawa-Mu Tuhan. Mengalir bagi gembala sidang kami. Tuhan kami berdoa Tuhan. Engkau berikan isi hati-Mu. Engkau berikan visi-Mu Tuhan. Lebih-lebih lagi bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Tuhan biar dia kuat berdiri bersama kami menopang Tuhan. Semua full time, part time. Berdoa dengan unity. Bersatu hati Tuhan Yesus. Menopang gembala sidang kami. Dan semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang ada di gereja ini Tuhan Engkau urapi. Engkau berkati. Tuhan berikan keamanan Tuhan. Berikan Tuhan kedamaian-Mu. Berikan berkat-berkat-Mu dari surga. Terjadi lawatan yang luar biasa Tuhan. Ada double portion Tuhan. Terjadi dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Jiwa-jiwa kami angkat di hadapan hadirat-Mu. Dari utara, timur, barat, selatan Tuhan. Kami panggil jiwa-jiwa. Datanglah dalam nama Tuhan Yesus. Datanglah jiwa-jiwa lama. Jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa yang undur daripada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua kekerasan hati kami patahkan dalam nama Yesus. Semua kesombongan, keangkuhan, semua penghalang-penghalang, roh-roh jahat yang di udara, yang menghalangi setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Tuhan. Kami robohkan di dalam nama Yesus. Dan kami katakan Tuhan menjamah Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa
curahkan Tuhan kerinduan, haus, dan lapar akan Engkau. Curahkan Tuhan bagi Tuhan setiap jiwa-jiwa. Ada lawatan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengangkat juga Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Keamanan, ketentraman, jauhkan dari huru hara, dari kerusuhan Tuhan. Kami berdoa ada pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang cinta undang-undang. Pemimpin yang cinta Pancasila. Pemimpin yang bertobat, yang mengasihi rakyat, yang mencintai rakyat Tuhan yang terpilih. Pada tanggal 17 April ini Tuhan kami minta terjadi Tuhan pemerintah yang dari surga, pemerintah yang turun dari pemerintahan surgawi, mengalir Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Presiden Jokowi dan seluruh pemerintahan yang ada. Tuhan, Engkau satukan hati mereka. Bersama-sama Tuhan bergandengan tangan, mengangkat tinggi. Dan kami katakan Tuhan, Indonesia damai, Indonesia makmur, Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia bangkit, Indonesia jaya. Kami katakan Tuhan, ada lawatan terjadi bagi Indonesia Tuhan. Ada lawatan jiwa-jiwa bertobat, ada lawatan Tuhan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati sekali lagi Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lawan Tuhan lebih lagi dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin 7 kali. Amin, 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 amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Raja kita, katakan haleluya. Sorakan haleluya. Mari kita mau buka hati kita bagi Tuhan. Kita mau buka kedua tangan kita bagi Yesus. Kami izinkan Tuhan Engkau bekerja Tuhan malam hari ini. Kami mau siapkan hati kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari jemaat Tuhan katakan hidupku. Haleluya, tanda mujizat, Kau bersamaku. Dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mas, saya undang Pastor Serli Aida.
Indonesia dari mana kami berasal. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan, biar ada damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang memanggil nama Tuhan Yesus. Engkau membuat perbedaan Tuhan, biar mereka semua tinggal di tanah Goshen, sehingga tulah Mesir itu tidak bisa menimpa hidup mereka. Dan khususnya untuk tanggal 17 April Tuhan, kami minta paksakan kehendak Tuhan yang sempurna terjadi untuk pemerintahan Indonesia. Biar presiden yang takut akan Tuhan, yang mengasihi bangsa ini, yang boleh Kau pilih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati juga untuk bangsa Amerika di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami minta Tuhan proteksi-Mu untuk presiden dan juga untuk semua pimpinan sampai yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, untuk 50 state khususnya Tuhan. Dan kami memberkati kota Philadelphia di mana kami tinggal. Kami berkatakan ada berkat Tuhan, ada damai sejahtera Tuhan untuk kota Philadelphia. Di dalam nama Tuhan Yesus ada favor of God dan favor of man yang kami alami yang tinggal di negara ini Tuhan. Dan kami memberkati juga untuk Israel, karena firman-Mu berkata barang siapa yang memberkati Israel juga akan Kau berkati. Kami mencintai bangsa Israel dan kami katakan ada shalom Tuhan untuk bangsa Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang menjadi Jehovah Sebaot, Tuhan yang berperang ganti Israel. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkan roh hikmat, curahkan roh pewahyuan, curahkan roh marifat yang daripada sorga. Ajarkan kami untuk menangkap akan isi hati-Mu sendiri, sehingga ketika benih firman ini dibagikan, setiap logos berubah menjadi rema yang disertai dengan pewahyuan dari sorga yang dahsyat, yang akan mengubahkan kehidupan setiap kami yang mendengarnya. Sehingga Tuhan, bukan saja kami pergi dari tempat ini hanya puas menjadi seorang pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan hidup kami akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dan siap menerima berkat-Nya bersama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, selamat malam. Ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab, kalau saudara masih mengingat, ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid-muridnya, mereka meninggalkan kota Betania untuk pergi masuk ke kota Yerusalem. Dan Yesus pada waktu itu ketika Tuhan merasa lapar dan dari jauh Tuhan melihat ada sebuah pohon ara yang ada di pinggir jalan. Dari jauh kelihatan pohon ara itu sudah banyak daunnya. Dan ketika Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu untuk melihat kalau Tuhan bisa mendapatkan beberapa buah-buahnya untuk dimakan. Tetapi ketika Tuhan dan para muridnya sudah mendekati pohon ara itu, ternyata mereka tidak mendapati apapun juga selain daripada daun-daun saja yang memenuhi pohon ara itu. Karena di Alkitab dikatakan, karena waktu itu memang masih belum musimnya buah ara. Maka Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan ketika keesokan paginya, ketika selesai beribadah di Yerusalem dan mereka mau pergi ke kota lain, mereka melewati jalan yang sama dan para murid melihat bahwa pohon ara itu ternyata sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kalau saudara membaca cerita seperti itu, ada beberapa orang Kristen yang tidak terlalu mengerti arti di balik peristiwa ini, dan mereka mulai berasumsi mengatakan, wah kalau gitu Tuhan Yesus itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak berperi kepohonan, ya kan? Kan pohon ara tidak mengerti apa-apa, dan waktu itu juga belum musim buah ara, betul atau betul? Kok dikutuk ya kan, sampai akhirnya tidak berbuah lagi, bahkan sampai seluruh pohon akarnya itu kering. Tetapi saya mau berkata malam hari ini, saudara kalau membaca Alkitab, karena itu kejadiannya di tanah Israel dan budayanya berbeda dengan budaya kita di Amerika maupun di Indonesia, saudara harus mempelajari lebih dulu dari komentari, dari orang-orang para ahli Alkitab yang lain yang sudah mempelajari latar belakang peristiwa yang terjadi di tanah Israel. Di Israel itu adalah negara padang gurun yang sangat panas. Hampir sepanjang tahun itu panas terus, ya kan. Dan pohon ara itu memang betul berbuah matang hanya 2 kali dalam setahun. Berapa kali dalam setahun? Berbuah matang hanya 2 kali dalam setahun. Tetapi di sepanjang bulan-bulan, 12 bulan itu sepanjang tahun, pohon ara itu pasti
tetap mengeluarkan buah-buah ara di setiap ranting-rantingnya. Tetapi buah-buah aranya itu masih kecil-kecil dan masih belum matang, ya kan, belum masak. Jadi kalau sebuah pohon ara itu hanya mengeluarkan daun-daun saja dan tidak ada buah-buahnya yang kecil sama sekali, maka pohon itu adalah pohon yang mandul, pohon yang tidak produktif. Karena dia hidup tetapi tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang lapar yang lewat di sekitar pohon itu. Jelas ya, kenapa Tuhan Yesus sampai mengutuk? Karena dia tidak mengeluarkan buah sama sekali, hanya daun-daun saja. Jadi pohon itu tidak produktif atau mandul. Jadi siapa yang mau hari ini bahwa kehidupan kekristenan kita tidak pernah mandul, tetapi kehidupan kekristenan kita terus produktif dan terus menghasilkan buah yang tetap manis. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Jadi judul khotbah saya malam hari ini adalah berbuah tetap. Katakan kanan kiri, berbuah tetap. Di Alkitab ada seorang raja bangsa Yehuda yang bernama Uzia. Katakan Uzia. Bukan usia pakai S ya, pakai Z ya. Kalau usia itu usianya Lydia ya kan. Nama Uzia itu artinya adalah my strength is Jehovah. Artinya kekuatanku itu asalnya dari Tuhan Yehova. Nama Uzia itu juga berarti Jehovah has helped me. Tuhan Yehova sudah menolong hidupku. Jadi namanya keren banget ya. Jadi kalau misalnya Weni mau punya anak yang kedua cowok bisa dikasih nama Uzia. Iya, namanya keren. Uzia menjadi raja bangsa Yahudi pada usia 16 tahun, masih muda sekali, kurang lebih seusia anak saya. Lama masa pemerintahan Raja Uzia adalah 52 tahun. Jadi kalau 16 mulai memerintah, lamanya 52, 16 ditambah 52 jadi berapa? 68, kurang lebih dia meninggal. Raja Uzia ini adalah anak dari Raja Amasya. Karena Amasya ayahnya itu mati, karena itu tidak ada pengganti yang lain, karena itu meskipun dia masih di bawah umur, masih 16, tetap dinobatkan sebagai raja untuk meneruskan pemerintahan di Israel. Uzia adalah keturunan yang keempat dari Ratu Atalia. Kalau saudara masih ingat siapakah Ratu Atalia? Istri dari Ahab. Istri dari Ahab, ya kan? Ya, Isabel. Ratu Atalia ini adalah nenek buyut Uzia atau great-great-grandma. Pada awal-awal masa pemerintahannya, Raja Uzia ini benar-benar seorang yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tetapi sayang, sampai pada satu titik di dalam hidupnya, dikatakan sampai 2 kali bahwa Uzia telah berubah setia terhadap Tuhan, sehingga pada akhir hidupnya menjelang matinya, Tuhan murka dan menulai dengan penyakit kusta. Dan akhirnya Uzia itu meninggal sebagai seorang penderita kusta. Sangat mengenaskan sekali. Mari kita belajar malam hari ini bagaimana rahasia agar setiap hidup kita tetap berbuat tetap bagi Tuhan Yesus. Senggol kanan kiri, kamu dan aku harus berbuat tetap bagi Tuhan Yesus. Rahasia yang pertama, bagaimana kita terus bisa menghasilkan buah yang tetap sepanjang umur kita adalah yang pertama, tetap memiliki pemimpin rohani. Katakan, saya harus tetap memiliki pemimpin rohani. Ya, di dalam hidup pengiringan kita pada Tuhan Yesus, kita bukan saja perlu tertanam dalam sebuah tempat penggembalaan, namun kita juga perlu untuk dibimbing setiap saat oleh seorang gembala atau seorang pemimpin rohani. Dan di cerita Raja Uzia ini, pemimpin rohaninya adalah Imam Sakaria. Kita baca ya, di dalam 2 Tawari, ayat pasal 26 ayat yang kelima. 2 Tawari pasal 26 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama ayatnya 1, 2, dan 3. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lihat bahwa pada awal-awal masa ketika dia dinobatkan sebagai raja atas Yehuda, Uzia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sama tepat seperti yang diajarkan oleh Nabi Sakaria. Tetapi selama Nabi Sakaria itu hidup, setelah Imam Sakaria meninggal, maka Raja Uzia dikatakan tidak lagi mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Kita lanjut lompat ya, 2 Tawari 26 ayat 17. 2 Tawari 26 ayat 17, mari baca bersama-sama.
Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Lihat ternyata sebenarnya kalau Imam Sakaria itu sudah meninggal, harusnya Raja Uzia ini bisa mengangkat lagi seorang pembimbing rohani, yaitu Imam Asaria, ya kan, yang punya juga anak buah 80 orang imam yang benar-benar orang yang tegas dan takut akan Tuhan. Tetapi kalau saudara melihat kesalahan yang serupa yang dilakukan berulang-ulang oleh raja, baik raja Israel maupun raja bagian Yehuda, itu hanya takut akan Tuhan selama pembimbing rohaninya atau imamnya itu hidup. Tapi kalau saudara baca ya berulang-ulang ya di 2 Tawari, tapi kalau imamnya itu mati, maka raja itu tidak mengangkat seorang pembimbing rohani yang lain. Dan raja itu mulai melenceng dan menjauh hidupnya dari Tuhan. Bukankah ini adalah kesalahan yang hampir sama seperti yang selalu orang Kristen itu lakukan? Betul atau betul? Kalau misalnya contohnya aplikasinya, selama ada pasangan kita yang cinta Tuhan, entah suaminya atau istrinya yang takut akan Tuhan, atau BFF kita yang takut akan Tuhan, maka kerohanian kita ikut terangkat, ya kan? Kita ikut rajin, ikut berapi-api, ikut kegiatan ini dan kegiatan itu. Tetapi ketika pasangan hidup kita tidak ada lagi atau mulai kendor, BFF kita juga udah bentrok, tidak lagi ke gereja, maka kita juga mulai ikut kendor, ya kan? Ataupun anak yang dibesarkan oleh orang tua Kristen, ya kan, dari sejak kandungan sudah diajak ke gereja, begitu lahir cerot sudah diajak ke gereja, umur 1 hari diajak ke gereja. Selama di bawah pembinaan orang tuanya, anak ini begitu takut akan Tuhan, begitu bergairah melayani Tuhan. Tapi ada banyak kisah-kisah ketika anak ini mulai kuliah, tinggal tidak lagi serumah dengan orang tuanya, atau sudah mulai kerja, maka tidak ada lagi yang membimbing rohaninya, maka anak ini sudah mulai padam apinya kepada Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah ketika seorang pembimbing rohani kita, baik pasangan kita maupun sahabat kita, kalau orang itu sudah tidak ada lagi, tetapi iman kita tidak boleh bergantung kepada orang itu. Malah kita yang harus mendoakan orang yang pertama kali mengajak kita ke Tuhan, supaya mereka juga balik kembali kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana rahasia berbuat tetap, itu adalah kita harus tetap memiliki pemimpin rohani. Katakan bersama-sama, saya harus tetap memiliki pemimpin rohani. Rahasia tetap berbuat tetap yang kedua adalah tetap rendah hati. Katakan bersama-sama, saya harus tetap rendah hati. Kita baca ayatnya, terus lanjut kisahnya Raja Uzia ya. Di dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 15b, 15 yang terakhir sampai dengan 16, itu dikatakan demikian. 1, 2, 3, mari baca bersama-sama. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Lihat masih ditayangkan ya. Lihat di ayat 15 yang terakhir 15b, ternyata bahwa Raja Uzia itu namanya sangat termasyur, bahkan sampai ke negeri-negeri yang jauh, diperkirakan sampai ke negeri Mesir, sampai ke negeri Afrika, namanya itu termasyur dan dikenal orang banyak. Kenapa? Karena masih ingat nama Uzia artinya my strength is Yahweh, kekuatanku itu berasal dari Tuhan, dan Yahweh itulah yang sudah menolong hidupku. Pada awalnya dia begitu mengakui bahwa dia itu ditolong dengan ajaib sampai ia menjadi kuat. Jadi Raja Uzia di sini benar-benar menyadari bahwa kemasyurannya, kemenangannya atas musuh, semua pencapaian keberhasilannya itu bukan karena usahanya sendiri, tapi karena semata-mata pertolongan dari Yahweh. Tetapi perhatikan, seringkali kita ini tahan untuk menghadapi
penderitaan. Ketika hidup kita masih ada di bawah, kita begitu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi perhatikan, dengan begitu mudah Tuhan pasti saya percaya bisa memberkati dan mengangkat hidup kita. Asal kita cinta Tuhan, asal kita bekerja dengan rajin dan setia, Tuhan pasti mengangkat hidup kita semua. Tapi pertanyaannya sekali lagi, ketika hidupmu dan hidupku sudah ada di atas, apakah saudara masih tetap cinta Tuhan? Apakah saudara masih tetap memiliki sebuah kerendahan hati? Itu yang menjadi ujian bagi kita yang menjadi anak-anaknya. Perhatikan ketika di ayat 16 dikatakan sekali lagi, ketika usia sudah menjadi kuat, ketika dia sudah menjadi hebat, dia merasa dirinya yang paling nomor satu, dia dikatakan menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Hal yang merusak apa yang dilakukan oleh Raja Uzia? Maka dikatakan dia mulai berubah setia kepada Tuhan, dia mulai masuk ke bait suci dan dia mulai membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan his pride led to his downfall. Kesombongannya akhirnya membuat hidupnya itu jadi turun ke bawah dan hancur. Ada pepatah yang berkata dalam bahasa Inggrisnya, when you were little in your own eyes, God could use you. Ketika engkau merasa dirimu ini tidak berarti kecil, Tuhan bisa pakai hidupmu dan hidup saya. Yang setuju katakan amin. But now that you are great in your own eyes, you are useless to him. Tapi kalau engkau sudah mulai merasa aku ini orang yang somebody, aku ini orang yang hebat, orang-orang itu mesti mengakui, maka hidup kita di mata Tuhan itu tidak ada lagi harganya loh. Setelah kurang lebih memerintah sebagai raja atas Yehuda selama 24 tahun, diperkirakan pada waktu Raja Uzia masuk mempersembahkan korban bakaran di dalam bait suci, itu diperkirakan usianya 40 tahun. Dari mana saya tahu? Karena di dalam Sakaria 14 ayat 5 ada ayatnya, Sakaria 14 ayat 5 itu ternyata ada hubungannya. Sakaria 14 ayat 5 dibaca ya, 1, 2, 3. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Perhatikan ternyata dari Alkitab yang berbeda-beda itu ternyata ada benang merahnya. Karena Sakaria ini saya percaya ini adalah Imam Sakaria juga yang menulis. Dan dikatakan ternyata di dalam zaman pemerintahan Raja Uzia itu pernah ada gempa bumi yang hebat. Sampai rakyat Israel itu harus mengungsi. Dan para ahli sejarah itu meneliti kapan gempa bumi itu terjadi. Dari sana bisa ditarik kapan kira-kira Raja Uzia itu masuk ke dalam bait suci mempersembahkan korban ukupan. Kurang lebih ketika dia berusia 40 tahun. Masih ingat tadi dia berusia berapa? Naik jadi raja, dinobatkan jadi raja 16. 40 dikurangi 16 berapa? Setelah 24 tahun memerintah. Pada waktu usia berapa dia meninggal tadi? 16 ditambah 50, 52, 68. 68 dikurangi 24, ini hitung-hitungan ya. 68 kurangi 24, 44. Oh sorry, 52 dikurangi 24, 28. Jadi dia memerintah raja itu 24 tahun, tapi dari titik ke tahun 24 itu sampai tahun dia meninggal usia 68, selama 28 tahun dia menderita sakit kusta. Lihat ketika kita berubah setia, ketika kita mulai merasa sombong, ketika kita mulai merasa kita somebody, maka bukannya Tuhan itu kejam loh, tapi didikan Tuhan kalau kita tidak mau bertobat dan rendah hati, itu lebih lama daripada peninggian Tuhan. Betul atau betul? Dia ditinggikan oleh Tuhan 24 tahun, tapi dia menderita kusta, ditulai kusta 28 tahun sampai akhir hidupnya. Lebih banyak penderitaannya karena dia tidak mau bertobat. Kenapa membakar ukupan di hadapan bait suci itu, di dalam bait suci itu jahat di mata Tuhan? Saudara harus tahu bahwa membakar ukupan dan tugas mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di dalam bait suci itu adalah tugas imam. Katakan tugas imam. Dan bukan tugas raja. Tugas raja itu hanya memerintah atas bangsa-bangsa, rakyat memberikan upeti, dia memerintah secara politik, memerintah secara ekonomi, tapi bagian untuk mempersembahkan kepada Tuhan itu bagiannya imam yang tidak boleh dikerjakan oleh raja. Pada zaman dulu beda-beda pekerjaannya. Karena dosa kesombongan, Uzia merasa karena semua pencapaiannya, keberhasilannya, dia berhak untuk mengatur bukan saja pemerintahan negara,
tapi juga dia berhak untuk mengambil alih tugas imam besar. Itu artinya usia tidak lagi respect dan tidak lagi hormat baik kepada Tuhan maupun kepada imam besar yang adalah wakil Tuhan. Sebagai intermezzo ya, kalau sebagai info, kalau saudara mau tahu seberapa bekennya Raja Uzia itu, dia itu sampai terkenal sampai negara Mesir dan banyak bangsa sampai bangsa-bangsa Mesir itu datang ke Yehuda hanya untuk membayar upeti. Dia menaklukkan begitu banyak musuh-musuh, kemenangan militer. Kemudian dia punya banyak ternak, dia punya banyak sumur, dia punya banyak kebun anggur dan tanah pertanian. Dan dikatakan bahwa Raja Uzia ini hobinya adalah bercocok tanam dan memelihara hewan. Dia begitu punya banyak peternakan dan kebun anggur. Dan dia punya tentara sebanyak 307.000 pasukan. Bisa dibayangin 307.000 pasukan. Dan juga Uzia ini adalah seorang yang jenius. Dialah orang yang pertama yang bisa menciptakan perisai, tombak, baju cira, busur, batu umban, alat-alat perang anak panah, batu umban besar yang ditempatkan di atas menara-menara tinggi di kotanya. Ya, jadi orang ini benar-benar adalah orang yang sangat dahsyat yang dipakai oleh Tuhan. Tetapi sayang bahwa dia ketika berada di bawah, dia sungguh-sungguh cari Tuhan, tapi ketika dia di atas, bukan saja dia lupa akan Tuhan, tapi dia juga tidak lagi belajar menjaga hatinya untuk tetap rendah hati. Ada sebuah pohon cerita, sebuah pohon mangga, seorang pemilik pohon mangga di Indonesia, dia itu sudah rajin kasih pupuk, sudah rajin kasih air, ya kan, dikasih tanah yang terbaik, tapi pohon mangga ini bertahun-tahun tidak pernah menghasilkan buah mangga, yaitu seperti pohon ara tadi itu, cuman daun tidak pernah ada buahnya. Maka akhirnya pemilik ini dengar dari pendetanya bahwa kita harus mendoakan, kita boleh mendoakan keluarga yang sakit, ya kan, termasuk hewan peliharaan yang sakit. Kemudian dia berpikir, wah pohon manggaku ini berarti sakit ya, boleh coba deh ya kan pohon mangga. Akhirnya dia didoakan, pohon mangga dibelai ya, pohon mangga, kamu cepat sembuh ya, jangan sakit ya, cepat berbuah ya, berbuah yang banyak. Jelala ya kan, ternyata setelah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan didoakan, tiba-tiba mulai muncul yang namanya buah kecil, akhirnya ranum, buahnya itu bergelantungan, buahnya ribuan di ranting-ranting pohon mangga itu. Ketika buahnya itu sudah mulai masak, hampir masak, pemiliknya berkata, wah tunggu 1-2 hari lagi, ya kan nanti baru dipetik, dibagi-bagi sama Lydia, sama Jeffrey, sama Avandi, sisanya dijual di Pendawa, ya kan. Ketika dia nunggu 1-2 hari, kemudian ketika besoknya dia bangun pagi untuk ngecek buah mangganya, ternyata pohon mangganya itu udah roboh. Kenapa? Karena keberatan buah, ya kan, keberatan buah prek, ya kan. Saudara tahu itu sama enggak seperti hidup kita, ya kan? Ketika kita belum berbuah, kita berdoa, Tuhan berkati aku. Saya berkata pasti Tuhan itu memberkati. Katakan kanan kiri, pasti Tuhan memberkati kamu. Ya kan? Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang suka memberkati anak-anaknya. Tapi ketika hidup kita sudah di atas, ketika hidup kita sudah penuh berkat, apakah kita masih bisa menjaga hati ini tetap rendah hati? Itu kunci yang mesti kita pelajari dari kehidupan Raja Uzia. Yang setuju katakan amin. Jadi rahasia yang pertama untuk berbuat tetap apa? Tetap memiliki pemimpin rohani. Yang kedua tetap untuk rendah hati. Yang ketiga adalah tetap tahu batasan. 2 Tawari pasal 26 ayat 17-21. Ini adalah bagian puncak dari cerita ini. Jadi harap sabar. Bergantian membacanya, yang ganjil perempuan atau wanita, yang genap laki-laki ya. Ayo wanita, 1, 2, 3 ayat 17. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Para pria, 19, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya
di hadapan para imam di rumah Tuhan, dekat mesbah pembakaran ukupan. 20. Satu, Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Lihat betapa tragisnya akhir dari kehidupan seorang raja Yahudi yang bernama Uzia. 2 kali dicatat pada ayat yang sebelumnya juga, dicatat bahwa Raja Uzia telah berubah setia kepada Tuhan. Kalau ada ayat yang diulang lebih dari sekali di dalam Alkitab, berarti ayat itu mempunyai pesan yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang setuju katakan amin. Karena itu sangat penting bagaimana kita itu harus tetap menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik ketika hidup kita masih di bawah, baik ketika hidup kita sudah diberkati dan semuanya serba berkelimpahan. Karena kita harus tahu bahwa bukan saja kita itu perlu memiliki pembimbing rohani yang bukan hanya memberikan kita bimbingan, tapi juga memberikan kita teguran juga. Tapi kita harus menjaga hati ini tetap rendah hati supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, supaya hidup kita berbuah tetap, kita harus tahu batasan apa yang boleh kita kerjakan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aplikasinya di dalam hidup kita, contohnya batasan-batasan apa yang tidak boleh kita langgar. Misalnya Tuhan sudah memberikan hukum persepuluhan, ya kan, sudah jelas ditulis. Tapi masih banyak orang yang berkata itu perjanjian lama lah, itu tidak berlaku lah, dan gajiku tidak cukup lah, dan sebagainya. Begitu banyak alasan-alasan yang dibuat sendiri oleh orang-orang Kristen, tetapi ujung-ujungnya saudara tahu itu karena tidak rela, atau alasan lainnya adalah PELIT, ya kan, pelit orangnya. Ya, ada juga batasan lain apa yang tidak boleh dilanggar, misalnya ibadah. Tuhan sudah menetapkan dalam 7 hari kamu harus mengadakan 1 hari perhentian penuh untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi selalu banyak orang yang masih suka melanggar dengan berbagai macam alasan. Apalagi batasan yang tidak boleh kita langgar. Tuhan berkata seks itu harus dilakukan di dalam sebuah ikatan pernikahan yang kudus. Tetapi semua orang selalu ada argumen-argumen, selalu ada excuse untuk melakukan dan melanggar. Dan saya percaya setiap kali apa yang Tuhan sudah perintahkan, tapi kalau kita tetap tidak tahu batasan dan melanggarnya, semuanya itu ada konsekuensi. Karena di dalam hidup ini ada hukum sebab dan akibat. Yang setuju katakan amin. Coba saudara kalau tidak percaya hukum gravitasi, ya kan, sepandai-pandainya engkau terbang, ya kan, kalau engkau loncat dari hotel lantai 14, ya kan, engkau akan remuk, ya kan. Sama hukum gravitasi, hukum persepuluhan, itu semua ada sebab dan akibatnya. Kalau kita melakukan, sebabnya akibatnya apa? Kalau kita tidak melakukan, akibatnya apa? Demikian juga ketika Raja Uzia, dia sudah tahu dia melanggar, dia tidak boleh mempersembahkan persembahan ukupan, kemudian masih untung loh, ada Imam Asaria yang masih sayang sama Uzia, dikasih tahu, jangan loh, jangan, berhenti, cepat keluar. Loh kalau misalnya Uzia itu, saya berandai-andai ketika ditegur oleh Asaria seperti Raja Daud ketika berzina dengan Batsheba, ditegur oleh Nabi Nathan langsung bertobat. Ketika Raja Uzia ditegur oleh Asaria dan dia langsung bertobat, saya percaya ceritanya tidak akan berakhir dengan dia mati sebagai penderita kusta. Betul atau betul? Dan saya percaya ketika dia itu langsung meletakkan bokornya, kemudian minta ampun, diadakan pendamaian, ya kan, mungkin mempersembahkan korban, pasti dia tetap memerintah sebagai raja atas Yahudi. Lihat betapa pentingnya kita itu untuk tahu, bukan saja tahu batasan, tapi kita juga ketika ditegur, kita itu harus cepat-cepat bertobat, bukannya langsung membangun benteng, bukannya langsung menjadi marah kepada orang yang menegur, karena ujung-ujungnya ketika dia di tengah-tengah amarahnya yang meledak-ledak di dalam rumah Tuhan, maka mulai kusta itu mulai timbul dari mana? Dari dahi dan menyebar ke seluruh tubuh.
Dan kalau kita bicara soal dai itu bicara bagian kepala untuk berpikir. Betul atau betul? Di belakang dai ini pasti ada otak, ya kan? Dai itu adalah bagian depan wajah yang paling nampak. Betul atau betul? Masa ada sih saudara minta difoto, pas foto mas, tapi segini ke bawah, ya kan? Dainya dipotong mas, daiku jelek, nonong, ya kan? Ya enggak mungkin, ya kan? Ditolak pasti. Dai itu adalah bagian yang penting, ya kan? Kalau ada orang nonjok-nonjok dainya Jeffrey, mau nggak Jeff? Jeff, halo shalom Jeff. Marah kita kan ya. Dai itu martabat kita loh. Ya ini harga diri kita kan. Dai itu kalau bangsa Lewi, masih ingat Lewi yang bertugas di dalam rumah Tuhan, itu pakai sorban, pakai turban untuk menutupi dainya. Betul atau betul? Dan di dainya ini, di turbannya itu ditulis apa? Kudus, kudus, kudus bagi Tuhan. Lihat ternyata apa artinya Raja Uzia itu ditulai kusta mulai dari dai dan menyebar ke seluruh tubuh. Karena Uzia kesombongannya berawal dari pikiran yang tidak dijaga untuk tetap kudus bagi Tuhan. Mari malam hari ini kita belajar bagaimana kita bisa berbuat tetap. Bukan saja kita mau digembalakan, terima masukan, tetap memiliki pemimpin rohani, belajar tetap rendah hati, dan 3 tetap tahu batasan. Dan loncat yang 23 ya, 2 Tawari 26 ayat 23, yang terakhir, ayat yang terakhir. Baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja. Karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tetap keep aja ayat ini. Lihat ternyata bahwa dia dikuburkan di mana? Di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta. Berarti dia itu dikuburkan bukan di dalam pekuburan raja-raja, tetapi di ladang di samping pekuburan raja-raja. Kenapa? Karena dia mati sebagai seorang penderita penyakit kusta. Kalau seorang yang mati sebagai penyakit kusta, itu dianggap orang itu najis dan tidak boleh dicampurkan dengan raja-raja yang mulia. Ya, itu sebuah peringatan yang bakal diingat oleh anak cucunya sampai semua bangsa Israel tetap mengingatnya. Dan semenjak terkena penyakit kusta, dikatakan Raja Uzia itu diasingkan, tidak boleh lagi memerintah sebagai raja, dia digantikan oleh anaknya Yotam dan diasingkan di mana? Raja Uzia ini dikatakan diasingkan di sebuah rumahnya sendiri, dan kerjaannya dia tidak boleh lagi memerintah sebagai raja, kerjaannya tiap hari hanya merawat hewan dan bertani, bercocok tanam, karena itu dikatakan dari semula hobinya Raja Uzia. Dan dipercaya juga ketika dia meninggal, itu dia tidak bisa dibalsem. Biasanya Raja Israel itu akan dibalsem seperti Yusuf itu loh, sampai tinggal tulangnya, dagingnya leleh, sampai tinggal tulangnya, nanti tulangnya itu yang dimasukkan dalam kuburan, masukkan lubang kubur itu. Tetapi karena dia mati sebagai penderita kusta dan pada waktu itu belum ada antiseptik, belum ada obat-obatan, jadi bau badannya itu sangat-sangat menyengat sehingga membuat seluruh daging tubuhnya itu busuk dan sangat berbau sekali, sehingga tidak ada seorang pun yang tahan untuk berdiri di dekat jenazahnya dan membuat para ahli itu tidak bisa membalsem jenazahnya. Dan ketika Raja Uzia mati, dia tidak boleh dikuburkan di dalam pekuburan raja, tetapi dia dikuburkan di sebuah taman. Kalau saudara nanti baca di Alkitabmu yang bagian lain, dikatakan Raja Uzia dikuburkan di dalam sebuah taman raja-raja, taman yang diberi nama Taman Uzia. Seorang raja yang menderita penyakit kusta itu dianggap najis, sehingga dianggap tidak layak untuk dimasukkan di dalam pekuburan raja-raja Israel. Jadi malam hari ini mari kita belajar satu hal, supaya hidupmu dan hidupku tetap berbuah sampai masa tua kita. Semakin tua kita semakin berbuah dengan lebat dan manis. Ada 3 hal yang harus kita kerjakan. Tetap memiliki pemimpin rohani. Katakan, saya harus tetap memiliki pemimpin rohani. Saya harus tetap rendah hati. Dan ketiga, saya harus tetap tahu batasan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri semua, kita nyembah Tuhan, nyanyikan lagu yang terakhir tadi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tanda mujizat serta
angkat tangan saudara. Tanda mujizat Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara sekalian, apa yang kita dengar malam ini harusnya menjadi sebuah peringatan buat setiap kita. Kita akan memperingati ulang tahun gereja ini yang ke-17 tahun. Kita memulai tahun 2002. Dan sebagai gembala, saya melihat ada begitu banyak orang yang bisa bertahan, tapi ada juga yang berguguran seperti usia. Saudara, pilihan di tangan kita. Mari kita belajar untuk tetap memiliki pemimpin rohani. Ada banyak orang yang berkata pada saya, atau berkata, oh Pastor Lukas adalah pastor saya. Oh, maukah pastor jadi mentor saya? Saya cuman ketawa. Arti menjadi pemimpin rohani, mentor itu bukan cuman hanya diberi pujian, tetapi ditegur kesalahannya. Kalau diajari, dan jujur, berapa banyak orang tidak tahan dengan itu. Dan akibatnya, saudaraku, akhirnya bisa mengalami seperti usia. Lalu kemudian saya berkata, jangan mudah memanggil seorang mentor kalau kamu tidak mau ditegur, diajar. Kenapa ada banyak orang begitu ditegur langsung tersinggung, langsung marah. Ya kan? Dan sebenarnya itu tidak mempunyai sebuah spirit untuk mau punya pemimpin rohani. Yang kedua adalah apakah kita tetap mau rendah hati. Bukan cuman pada waktu kita di bawah. Jujur, gereja ini sudah melewati ketika saudara wajib lapor diri bagi kaum pria. Tahun 2001 selesai WTC, maka 2003. Dan di saat itu Anda tahu yang namanya orang cari Tuhan, wow luar biasa. Saya masih ingat lagu yang lagi waktu itu adalah Allah peduli, Allah mengerti. Dan orang kalau nyanyi lagu itu enggak disuruh angkat tangan semua. Enggak disuruh duduk depan semua. Ya, saya enggak tahu malam ini kenapa ada yang duduk di belakang. Habitnya jangan dirubah, duduk di depan. Enggak ada yang amin, amin. Tanda kerendahan hati itu kalau kebaktian suka duduk di depan. Enggak ada yang amin, amin. Ya, mulai Kamis depan berubah di depan, Minggu juga harus duduk di depan, amin. Karena kalau duduk di belakang, saya tahu, saya dulu pernah begitu. Enak, bisa ngobrol-ngobrol, bisa sambil makan permen, ya toh, dan ngantuk-ngantuk, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda mau sungguh-sungguh rendah hati dan cinta Tuhan, duduknya di depan. Coba bilang ada, duduk di depan. Ya, dan kemudian, saudaraku, kerendahan hati itu akan teruji. Bukan ketika orang sedang di bawah, tapi ketika di atas. Tapi yang ketiga, apakah kita juga mau tidak melanggar batas. Ya, orang kalau sudah mulai kompromi dengan dosa, orang kalau sudah kompromi dengan dunia, apapun akan dicari alasan. Untuk apa? Untuk berkata, oh itu enggak apa-apa, oh itu enggak apa-apa. Ya sudah diberitahu tapi tetap merasa enggak apa-apa. Akibatnya apa? Satu kali, saudaraku, orang itu akan berurusan dengan Tuhan. Nah, saya mengasihi saudara dan Tuhan juga mengasihi setiap kita. Katakan amin. Saya berdoa biar setiap kita tidak pernah jadi usia. Amin. Saya berdoa buat setiap kita tidak mengulangi kegagalan usia. Saya mengasihi saudara. Kenapa? Kayak berdoa supaya sampai akhir hidup kita, sampai Tuhan datang, tetap hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Ya, mari hari ini kita ambil sebuah keputusan di hadapan Tuhan. Siapa mau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup tetap rendah hati, hidup tetap mau, yaitu tidak melanggar batas firman Tuhan,
tidak lagi mau yaitu meninggalkan pemimpin rohani, tetapi mau sungguh-sungguh belajar menerima yang terbaik dari Tuhan. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bukan hanya perkataan, nyanyian, tapi biar kami buktikan dari setiap ketaatan kami ya Tuhan. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku. Siapa malam hari ini mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan jamah aku, Tuhan biar aku terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, biar aku terus bisa berbuat tetap tidak mandul, tetapi sampai akhir hidupku tetap hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Yang mau mari maju ke depan untuk didoakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Kau bersamaku. Maju satu langkah ke depan. Kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku. Haleluya. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku. Nyanyi dengan cinta, nyanyi dengan haus dan lapar akan Tuhan. Haleluya. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah. Lama dia rabaso ya la badala 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 kurala badala 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 kurala bala 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 bala. Biar tidak ada kusta rohani dalam hidup kita, tapi Tuhan menyembuhkan kita, Tuhan memulihkan keadaan kita. Kurala badala 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 badala. Kurala badala 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 badala. Kurala badala 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 badala. Kurala badala 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 badala. Kurala badala 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 badala. Mari buka kedua tanganmu. Izinkan Tuhan menjamah saudara. Jangan diam, terus berseru kepada Tuhan. Terus. Terus sampai engkau mengalami jamahan Tuhan. Sampai saudara mengalami lawatan Tuhan.
Terus sama Tuhan, sama Tuhan, sama Tuhan, sama Roh Kudus, sama Roh Kudus, sama Roh Kudus. Lepaskan, oh kesembuhan, api cinta mula-mula kepada Tuhan kembali berkobar-kobar, kerendahan hati, setiap roh kesombongan dikebaskan dari hidup kami. Biar kami tetap rendah hati, tidak pernah berubah setia. Jamaah Tuhan, Roh Kudus lawat kami. Ya Roh Kudus, jamaah. Oh, lawatan Tuhan.
Terus mari kita beri bersama-sama sembah Tuhan. Kami minta jaminan-Mu Tuhan, supaya kami tidak pernah berubah setia. Jamin kami Roh Kudus, cegah kami dari kejatuhan Roh Kudus. Biar kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup kami tidak melanggar batas firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami terus Tuhan menyukakan hati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Sorakan haleluya, haleluya. Jagai setiap kami, jamin setiap kami Tuhan, cegah kami dari setiap kejatuhan, supaya kami tidak pernah berubah setia, tetapi kami terus Tuhan, tetap setia kepada Tuhan sampai sepanjang umur hidup kami. Biar kami tetap rendah hati, tetap punya hati yang mau belajar, diajar, ditegur, diarahkan oleh para pemimpin kami. Dan biar kami terus Tuhan juga mau mentaati firman-Mu, tidak melanggar batas, tidak cari pembenaran diri, tetapi kami terus Tuhan mau taat akan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Berkati setiap kami semua, supaya anugerah-Mu menyertai kami mendapat karunia teguh berdiri dari Tuhan. Supaya sepanjang umur hidup kami tidak mengalami kusta, kami tidak mengalami kejatuhan, tapi jaminan Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Sekarang kami akan membawa korban persembahan kami yang terbaik. Terimalah korban syukur kami, terimalah persembahan kami dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Semua kita berkata,
Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali saudara sekalian. Saudara, pengumuman Sabtu ini ya, kita akan mulai acara jam 7 malam, ulang tahun yang ke-17. Jadi tolong saudara bisa hadir lebih awal sebelum jam 7 dan door prize akan ditutup jam 7.15. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan dan nanti hari Minggu kita juga akan merayakan ulang tahun gereja kita. Katakan amin. Untuk para pelayan Tuhan di gereja ini, kita juga hari Minggu akan ada leader meeting, pertemuan para pemimpin jam 8 malam di lantai 2, talk show dengan Pastor Jeffrey Rahmat juga. Yuk kita akan memberikan persembahan kita dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Haleluya. Mari kita memberikan dengan sukacita. Yeay. Yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkuasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorakan haleluya. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat tangan saudara, berkati setiap anak-anakmu yang melayani, kau berkati berlimpah-limpah dan semua yang hadir. Dan kami berdoa berkati makanan, minuman, fellowship kami dan yang menyediakan kembali berlipat-lipat kali ganda. Dan kami berdoa berkati Tuhan untuk acara ulang tahun gereja ke-17 tahun Tuhan, baik Sabtu dan hari Minggu sepanjang hari. Biar kau pakai setiap anak-anakmu membawa jiwa-jiwa datang dan kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan buat setiap kami. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih salam kanan kiri, sampai berjumpa hari Sabtu dan Minggu. Tuhan